Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang uji hipotesis satu sampel menggunakan SPSS. Oke, kita lihat dulu untuk konsep dasar uji hipotesis satu sampel. Di sini uji hipotesis satu sampel merupakan bagian dari statistik parametrik, sehingga asumsi dasar yang harus dipenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, tujuan dari hipotesis ini adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Oke, kemudian analisis data penelitian dengan SPSS-nya yang pertama itu melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai sigma itu lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Kemudian jika nilai sigma kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Setelah dilakukan uji normalitas, kemudian baru dilakukan uji hipotesis satu sampel. Nah, hipotesis penelitiannya itu H0-nya atau hipotesis awalnya itu nilai rata-rata sama dengan berapa yang diinginkan oleh peneliti. Kemudian hipotesis alternatif yaitu nilai rata-rata tidak sama dengan nilai rata-rata yang diinginkan oleh peneliti. Kemudian uji satu sampel terbagi menjadi dua, yaitu bila diketahui ragam dan bila ragam tidak diketahui. Kemudian pengujian mu untuk ragam diketahui itu menggunakan uji statistik Z. Uji statistik Z ini juga digunakan bila datanya itu merupakan data yang besar dan lebih dari 30. Ini untuk rumusnya. Kemudian untuk hipotesis dua sisi, ini H0-nya itu mu sama dengan C. C-nya itu merupakan rata-rata yang diinginkan oleh peneliti, dan hipotesis alternatifnya atau H1 itu mu-nya tidak sama dengan C. Kemudian untuk daerah penerimaan dan penolakannya kita menggunakan kurva di sini. Dan nilai Z-nya berada pada daerah penerimaan, maka H0-nya diterima. Kemudian jika Z hitungnya itu lebih dari Z alfa per 2 atau kurang dari min Z alfa per 2 maka H0-nya ditolak. Oke, untuk hipotesis sisi kiri, jika Z hitungnya berada pada daerah penerimaan yaitu dari min Z alfa maka H0-nya diterima. Jika kurang dari min Z alfa maka H0-nya ditolak. Selanjutnya untuk satu sisi kanan, jika Z hitungnya itu lebih besar dari Z alfa maka H0-nya ditolak. Kemudian jika Z hitungnya kurang dari Z alfa maka H0-nya diterima. Ini penjelasannya. Kemudian bila ragam tidak diketahui, atau bisa juga jika datanya itu kurang dari sama dengan 30, maka menggunakan statistik uji T, di mana rumusnya adalah X bar min mu per S standar deviasi dibagi akar N. Oke, dengan untuk melihat T tabelnya, ini T alfa per 2 atau T alfa dengan derajat bebasnya itu N-1. Untuk metode daerah penerimaan maupun penolakannya itu sama dengan statistik uji Z. Kemudian dasar keputusan uji sampel t-test dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama membandingkan nilai sig dengan 0,05, kemudian yang kedua membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Kemudian yang ketiga melihat perbandingan nilai t hitung dengan t tabel dengan kurva. Dasar keputusan berdasarkan nilai signya, jika nilai signya untuk dua sisi itu kurang dari 0,5 maka H0-nya ditolak. Jika lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima. Kemudian untuk membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, jika nilai T hitungnya lebih dari T tabel maka H0-nya
ditolak. Jika T hitungnya kurang dari T tabel, maka H0-nya diterima. Selanjutnya untuk langkah-langkah uji kenormalan menggunakan SPSS, yang pertama membuka software SPSS dan membuat file baru. Kemudian yang kedua, klik variable view dan membuat atau memberi nama untuk variabelnya. Selanjutnya yang ketiga, melakukan uji kenormalan data dengan klik analyze, descriptive statistic, explore, kemudian masukkan data sebagai dependent list, kemudian klik plot, centang normality plots with text, kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, untuk langkah-langkah pengujian satu sampelnya dengan SPSS, yang pertama masukkan data yang dianalisis, kemudian klik analyze, compare means, dan kemudian klik one sample to test. Selanjutnya masukkan variabel yang akan diuji, kemudian masukkan test value-nya atau dugaan untuk rata-ratanya, kemudian klik option pada confidence interval percentage atau nilai taraf signifikansinya ya, atau selanjutnya klik option pada confidence interval internal percentage. Di sini tingkat kepercayaannya yang digunakan yaitu 90%. Kemudian klik OK. Nah, ini untuk tabel T-nya nanti bisa digunakan untuk kasus uji hipotesis satu sampel. Kemudian kita langsung saja lihat untuk contoh kasus uji satu sampel. Di sini ada seorang dosen statistik menyatakan bahwa nilai ujian akhir mahasiswa yang menempuh mata kuliah statistika induktif itu rata-ratanya adalah 80. Nah, untuk membuktikannya, berikut adalah gambaran data hasil ujian akhir dari 20 mahasiswa. Ini nilainya. Nah, kemudian apakah benar dugaan dosen tersebut bahwa nilai rata-rata dari ujian akhir yang menempuh kuliah statistika induktif adalah 80. Oke, langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan hipotesisnya, H0 versus H1-nya. Di sini H0-nya mu-nya sama dengan 80 sesuai dengan dugaan peneliti, atau rata-rata prestasi belajar mahasiswa adalah 80. Kemudian H1-nya itu mu tidak sama dengan 80. Kemudian yang kedua, tetapkan taraf signifikansinya. Di sini yaitu alfanya itu 0,1 atau 10%. Oke. Kita langsung saja hitung. Yang pertama, ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita hitung untuk rata-ratanya menggunakan fungsi average. Kemudian kita klik untuk datanya. Oke, rata-ratanya adalah ini sampai C21. Oke, rata-ratanya 76,25. Kemudian kita masukkan nilai mu-nya, rata-rata yang diduga oleh peneliti 80. Kemudian standar deviasinya, kita blok untuk datanya. Kemudian akar N, SQRT dari 20. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk T hitung X bar, kita kurung dulu, X bar min mu dibagi dengan standar deviasi, kurung dulu, standar deviasi dibagi akar N. Nah, T hitungnya adalah min 1,9238. Oke, kemudian kita lihat untuk T tabelnya. Di sini N-1 derajat bebasnya itu N-1, jadi 20 dikurangi 1, 19. Kemudian alfanya 10% untuk uji dua pihak, berarti di sini. Nah, di baris ke-19 berarti 1,729.
kita masukkan 1,729. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini karena dua arah ya, berarti kita cek di sini. Nah, dua arah tadi min T hitungnya adalah min 1,9, sedangkan min Z alfa per 2-nya atau min T alfa per 2-nya adalah 1,729. Berarti di sini min 1,729 dan ini adalah min 9. T hitungnya min 1,9. Maka H0-nya ditolak. Oke, kita buat di sini karena T hitung itu lebih besar dari min T tabel, lebih kecil ya, lebih kecil dari negatif T tabel, maka H0 rata-rata prestasi belajar mahasiswa adalah tidak sama dengan 80. Selanjutnya kita akan menghitung dengan SPSS. Kita namai dulu variabelnya dengan nilai mahasiswa. Oke, di variabel view-nya variabelnya tidak boleh diberi spasi. Oke, desimalnya dienolkan saja. Oke, kalau sudah kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah ada nama variabel nilai mahasiswa. Kemudian untuk datanya kita copy saja dari Excel-nya. Kemudian kita pastikan di SPSS. Ya sudah, kita akan menguji satu sampel dengan klik analyze, compare means, one sample t-test. Kemudian kita masukkan nilai mahasiswa ke tes variabel dengan test value-nya, yaitu tadi rata-rata yang diinginkan adalah 80. Kita klik OK. Nah, diperoleh T hitungnya adalah negatif 1,924 dengan derajat bebasnya adalah 19 dan nilai signifikansinya 0, 2 sisi ya, 0,069. Oke, kemudian kita cek. Nah, nilai signifikansinya tadi adalah 0,069. 0,069 itu lebih kecil dari 0,1 karena alfa yang digunakan adalah 0,1, maka H0-nya ditolak. Nah, jadi H0-nya ditolak. Artinya rata-rata prestasi belajar mahasiswa tidak sama dengan 80. Oke. Ya, karena nilai signya itu kurang dari alfa yaitu 0,1, maka H0-nya ditolak. Jadi dari output SPSS-nya seperti ini ya.
Ini Ibu rangkumkan di Excelnya. Di sini T hitungnya adalah negatif 1,924, sama saja. Kemudian derajat bebasnya 19, kemudian nilai signya adalah 0,069. Nah, di sini karena nilai signya itu kurang dari alfa 0,1, maka H0-nya ditolak. Jadi rata-rata belajar mahasiswa adalah tidak sama dengan 80. Baik, demikian untuk contoh kasus uji satu sampel menggunakan Excel dan SPSS. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.